anu Mbak Mbak Titin. Mbak Titin. Nggih. Pripun Mas Andro? Apa yang bisa saya bantu? Lanjut, badhe nedhi tulung napa nedhi pendapat, nedhi gambaran. Gambaran soal apa? Kan ini di konten ini kan banyak yang pada nyari keluarganya yang di konten ada yang berapa? Ada apa? Ada banyak keluarganya yang mencari anak yang hilang. Nah, anak yang hilang kontak, maksudnya hilang kontak dengan yang bersangkutan. Iya, jadi namanya siapa? Ya, nanti saya WA semuanya. Sekarang saya cuma mau tujuannya adalah menanyakan kalau posisinya mereka ada yang di Thailand, katanya kan dapat surat pos dari di penjara Thailand. Nah, ada yang ke situ, terus ada yang juga kena kasus karena data ganda, udah sebulan terakhir gak ngabari. Tapi kalau memang ada teman-teman yang memang menghilangkan jejak dari keluarganya karena dimintain uang terus, kan ada juga toh. Kan kita pastinya kan menyaring. Cuman ketemu saya sama yang memang diceritakan dari keluarganya kena kasus data ganda, kemudian di penjara, sehingga kan memang pastinya nggak bisa dihubungi. Nah, menurut kita mau bantu mereka bagaimana prosedurnya, terus saya harus bagaimana dan seperti apa? Maksudnya panjenengan mau bantu mereka yang di dalam penjara niku? Bukan membantu mereka, jadi melaporkan bahwa keluarganya baik-baik saja yang di Hong Kong itu loh. Oh gini, maksudnya jangan mau membantu komunikasi dengan yang bersangkutan dengan keluarganya gitu kan? Nah, ngoten nek saged pripun. Nah gini Mas Andro, pertama kali yang harus jenengan tahu yang bersangkutan itu di penjara mana. Siap. Itu satu. Yang kedua, nama lengkap orang itu sesuai dengan KTP Hong Kong. KTP ya. Terus jenengan harus tahu nomor penjara dia. Oh ya, nggih. Ya. Siap. Harus tahu nama dan nomor penjara dia, bukan nama panggilan loh, nama asli. Nggih. Nggih, itu satu. Terus yang kedua, sebelum berkunjung, nggak berkunjung juga nggak masalah. Tapi jalan pertama yang harus dilakukan jenengan kirim surat ke yang bersangkutan gitu. Kirim surat dialamatkan di alamat penjara mana dia berada gitu. Nggih. Nah itu setelah itu nanti surat itu mungkin sekitar 2 mingguan baru bisa sampai ke orangnya. Oh, 2 mingguan nggih. Nggih. Itu kalau nek suratnya yang reguler yang biasa. Tapi nek jenengan mau surat yang kilat khusus bisa. Yang ekspres bisa, itu mahal Mas Andro. Nggih. Itu kalau yang ekspres itu satu surat itu 35 atau 37. Itu tapi ini harus ke kantor pos. Nggih. Tumbasnya ayam kok. Nggih. Ke kantor pos, terus harus ke kantor pos, terus minta yang langsung sampai itu kalau hari ini masuk kantor pos, besok baru sampai. Nggih. Itu. Jadi pertama harus kirim surat dulu. Setelah nanti yang bersangkutan itu terima surat jenengan, nang tumbasnya ayam kan nang? Lalu kan? Tak kena apa-apa. Sekedap Mas Andre. Uangnya tak paringke Mbah Kakung nggih. Nggih, di Indonesia bisa dipahami. Uangnya cukup ora we? Sama cucunya. Terus nggih. Maaf. Mas Andro lah, setelah kirim surat niku tunggu. Suratnya kan 1-2 minggu baru sampai kalau yang reguler. Nggih. Nah, terus kalau yang ini cepat lah. Terus setelah itu jenengan harus menunggu balasan dari dia. Nggih. Nah, di suratnya itu jenengan tulis saja, misalkan salam kenal, bagaimana saya Mas Andro, terus jenengan saya dapat nama dan nomor jenengan dari keluarga jenengan. Terus saya dimintai bantuan sama keluarga jenengan untuk mencarikan informasi keadaan jenengan gitu. Terus jenengan bilangkan
keluarga kepengen tahu keadaan dia bagaimana. Setelah itu jenengan menawarkan diri, Mas Andro, seperti nanti kalau mau berhubungan dengan keluarga saya bisa bantu. Terus suruh tulis surat dikirimkan ke jenengan. Setelah itu nanti jenengan bisa di forward ke keluarganya melalui WA gitu. Oh iya. Siap. Tapi kalau ya gitu terus menjenguk, pripun? mohon maaf. Kalau menjenguk, Nggih. pripun? Kinten prosedurnya. Kalau menjenguk prosedurnya sama, kirim surat. Nggih. Kirim surat dulu itu jenengan kirim surat itu isine nganu, nggih niku salam kenal bagaimana terus jenengan ngendika kalau misalkan hari apa, tanggal berapa jenengan mau datang berkunjung. Terus ini kasih nama lengkap jenengan atau siapa saja yang ikut berkunjung di situ, nama yang sesuai dengan KTP Hongkong. Sesuai dengan KTP. Bukan nama panggilan. Terus nama harus lengkap. Itu salah tulis titik aja nggak bisa, Mas Andro. Jadi harus harus sempurna. Harus penjara. Gitu. Terus ini Mas Andro, nah itu request nama dulu itu, setelah itu baru nunggu surat balasan dari dia gitu. Oh, gitu. Mas Andro nanti saya telepon lagi ya nih, om saya datang. Pripun, Bu? Halo? Pripun? Nggih, nanti saya telepon lagi, nggih. Saya telepon lagi, nggih. Siap. Tuhan Mas Andro ngapunten sing ngalah, nggih. Assalamualaikum. Matur sembah nuwun. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, itu tadi prosedur informasi bagaimana menjenguk teman kita. Yang terpenting adalah kita harus tahu posisi di mana, di tahanan nomor berapa. Nah, kita bisa berkirim surat. Nah, di situ juga. Nah, makanya ini yang akan menjadi pertanyaan adalah ketika keberadaan dia ada di penjara mana atau di kantor polisi mana, kalau itu belum tercover, ini masih belum bisa kita jelaskan. Nanti saya coba cari data lagi sama yang setidaknya sudah sering melakukan jenguk kepada teman-teman yang posisinya ada di penjara. Dan sekali lagi, mohon maaf keterbatasan informasi yang bisa saya berikan. Tapi kebetulan narasumber tadi adalah orang yang memang biasanya sering menjenguk teman-teman yang ada di penjara. Dan saya mohon maaf tidak bisa saya sebutkan untuk nama beliaunya. Karena sekali lagi ini di konten, kita harus ada sedikit, kita memang harus menjaga privasi kalau beliaunya tidak bersedia untuk ditanya ini detail mengenai identitasnya. Tapi bagaimanapun dan seperti apapun itu, kita akan mencoba memberikan informasi kepada keluarga atau teman-teman yang menghubungi kami untuk mencari anggota keluarganya yang hilang. Dan tidak semuanya mereka dinyatakan hilang. Kalau hilang karena memang kasus, itu pasti ada jalannya. Tapi kalau hilang karena bentuk kesengajaan si mbaknya yang di Hongkong nggak mau dihubungi oleh keluarga yang di Indonesia, saya sekali lagi mohon maaf, itu privacy dan saya tidak bisa membantu. Jadi sekali lagi, walaupun kita membantu orang itu juga harus melihat kondisi dan keadaannya. Kan sekali lagi kita tidak bisa menginterogasi atau kita mau mencari sedetailnya. Kita hanya coba membantu semampu dan sebisa kita. Itu saja mungkin sedikit konten dari saya mengenai informasi bagaimana tentang mencari orang kalau ada di penjara. Sebenarnya informasi jauh lebih lengkapnya ada di KJRI. Kan ya bagaimanapun warga negara Indonesia yang tersangkut kasus kriminal, pasti semua data ada di KJRI. Saya rasa sih seperti itu. Saya tidak ada akses, tidak ada yang bisa saya hubungi. Kalau ataupun saya hubungi, kalau mereka bertanya, Anda siapa? Itu saya nggak bisa jawab. Dan supaya saya tidak ditanya tentang Anda sebagai siapa, lebih baik saya tidak bertanya. Itu saja teman-teman. Keep stay tune in my YouTube channel and see you next video. Bye-bye.